لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur azakumullah. Nabi pernah bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fil nisa. Karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israil adalah masalah wanita. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Mataraktu ba'di fitnatan hiya adaru ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sesudahku nanti fitnah yang sangat besar yang menimpa laki-laki, yaitu fitnah wanita. Nah, fitnah wanita yang kita bahas pada siang hari ini, fitnah wanita di dalam keluarga. Bahwa kita dalam berkeluarga akan diuji dengan dua wanita. Yang pertama adalah anak perempuan kita. Yang kedua adalah istri kita. Ini fitnah bagi kita dalam kehidupan keluarga. Kita bahas fitnah anak perempuan. Bagi siapa saja yang punya anak perempuan, tolong dengarkan kajian kita hari ini. Yang nggak punya anak perempuan, dengerin juga ya. Jangan tidur. Yang pertama, fitnah anak perempuan, fitnah akidah. Perempuan cenderung akidahnya lebih lemah daripada laki-laki. Kenapa? Karena umumnya perempuan lebih emosional, kalau laki-laki rasional. Makanya anak-anak perempuan itu kalau kenalan di antara mereka, seringkali yang ditanya adalah zodiak. Kamu lahirnya tanggal berapa? Bintangnya hebat ya, kan ada bintang-bintang itu kan, ramalan bintang-bintang. Contohnya apa Pak kalau zodiak itu? Hah? Apa tuh? Gemini ya, Gemini, Leo. Nah itu nama-nama zodiak. Percaya dengan masalah zodiak ini syirkul akbar, syirik besar. Pelakunya bisa keluar dari agama, bisa murtad. Tolong perhatikan, jangan pura-pura megang handphone. Ya, jadi kita lagi ngaji masih chattingan sama selingkuhan. Gitu. Mending sama yang lain selingkuhan. Ada pengajian nih yang difoto ustadznya, cekrek, ini dia ustadznya, resek ustadznya. Ya, ada lagi yang buka lapak pengajian ya kan, lihat handphone, iPhone yang baru tuh, ya. Nah ini akidah Pak, anak-anak perempuan tuh lemah. Makanya ketika mereka lagi hamil, itu seringkali pakai gunting, pakai peniti, itu jimat, tolak balik. Yang masih percaya tuh orang perempuan, laki-laki mah nggak percaya. Nih Pak, karena perempuan emosional, gampang dipengaruhi. Hati-hati kamu punya bayi, ya dijaga, pakai peniti. Maka bagi orang tua menanamkan akidah penting bagi anak perempuan. Yang masih percaya mitos-mitos, nih Pak, kalau anak laki dilangkah ya sama adiknya, "Bang, saya mau kawin." Ya udah lu kawin sana. Emang kenapa? "Izin Bang, kan melangkah." Nggak masalah. Tuh anak laki. Perempuan dilangkah jarang yang mau. "Bayu, saya mau nikah." Nggak bisa deh, Bayu dulu. Karena percaya mitos, kalau dilangkah susah jodoh. Giliran kawin mesti kakak duluan, coba mati, nggak mau kakak duluan, ya. Padahal jodoh dan kematian Allah yang tentukan. Itu perempuan. Makanya bagi bapak-bapak punya anak perempuan, tanamkan tauhid yang bagus, akidah yang benar. Dukun yang banyak ke tempat dukun itu perempuan.
Laki-laki mah sakit rasio, apalagi Astra, langsung rumah sakitnya yang bagus, ya, Mitra, apalagi apa namanya, yang bahasanya susah tuh, Siloam, ya. Susah bahasanya tuh, Siloam. Kalau perempuan Pak, itu masih percaya mitos. Udah kesini aja Pak Ustadz, Pak Kiai, gitu. Makanya yang banyak berobat dengan cara perdukunan umumnya perempuan. Maka ajarkan perempuan akidah sampai tua. Nenek-nenek, ya, emak-emak itu akhir tahun nih ngadakan jalan-jalan, namanya ziarah wisata. Dalam fikih Islam, ziarah itu ke kuburan yang terdekat, karena inti ziarah ingat mati. Emak-emak gak mau tahu yang jauh, yang paling keramat. Mana kuburan paling keramat? Khusus. Emak-emak itu kalau ada pengajian berisik, tapi di kuburan keramat diam semua. Takut kualat dia. Kayak bapak-bapak pengajian pada tidur, coba depan kuburan keramat kusuk dia, nggak berani tidur. Nah, jadi pendidikan akidah penting bagi anak perempuan. Ini fitnah, bapak diuji nanti. Jangan sampai anaknya berbuat syirik, bapaknya ditanya hari kiamat. Yang kedua, fitnah anak perempuan adalah fitnah ibadah. Yang sering meninggalkan kewajiban ibadah adalah anak perempuan. Anak laki cenderung konsisten dalam ibadah, sholat pamannya. Kenapa? Karena anak laki gak ada alasan untuk tidak ibadah. Perempuan bisa. Kalau ditanya, Dek, kamu gak sholat? Lagi dapat Pak, lagi dapat haid. Perempuan bisa beralasan lagi dapat haid. Makanya yang sering meninggalkan ibadah itu perempuan. Kalau perempuan lagi ngumpul nih, anak-anak perempuan jalan, itu jarang ibadah. Anak-anak laki itu kalau kumpul waktu sholat, mereka sholat. SMP, SMU, masih dia punya perhatian buat agama. Perempuan jarang. Ya kalau dia kumpul jarang, sholat itu jarang. Memang ada, ini tentu dapat hidayah. Karena fitnah perempuan biasa, apa namanya, tidak jadi beban, nggak ibadah nggak jadi beban. Kalau lagi kan jadi beban, Mas nggak sholat, lagi dapat apa? Pas stres. Kalau perempuan bisa puasa, kita nih nggak puasa, jadi beban. Dikatain orang, lu nggak puasa, lu badan gede begitu. Gak ada alasan. Kalau perempuan gak puasa, ada alasan. Bu, gak puasa, lagi dapat Pak. Kita kan gak tanya, coba lihat. Dia bisa berlindung di alasan lagi dapat haid. Makanya bapak-bapak yang punya anak perempuan itu harus perhatikan sholatnya. Perhatikan, jangan sampai dia gak sholat alasannya dapat, gak boleh. Kamu gak boleh bohong ya anaknya. Kalau kamu nggak sholat lagi haid nggak masalah, tapi kalau kamu bohong, awas kamu. Bapak harus kontrol sholat anak perempuan. Banyak keluhan anak perempuan tuh kalau sholat cepat, nggak serius. Ini fitnah bagi anak perempuan. Apalagi mau lebaran, sibuk cari pakaian lebaran di Tanah Abang, blok A, blok B, blok C, blok D, blok F, Tamrin City, lantai 1, lantai 7, muter-muter itu, tawaf, nyari pakaian yang satu step, nggak kuat, nahan puasa, makan, itu banyak, jujur itu mbak-mbak, nggak kuat Pak Ustadz, dipaksain sih dia, makan bakso tuh, orang nggak tanya, oh nggak puasa. Nah, bagi perempuan tidak jadi beban. Kenapa? Alasannya klasik, lagi dapat haid. Makanya wajib bagi ayah, bagi bapak, perhatikan ibadah anak perempuan. Yang ketiga, fitnah anak perempuan adalah fitnah aurat.
Jadi bagi bapak yang punya perempuan, wajib ajarkan anak perempuannya tutup aurat. Ini nggak boleh ditawar, karena perintah Al-Quran, wadribna waliyadribna bi umurihinna ala juyubihinna. Hendaknya perempuan-perempuan muslimah menutup kepala mereka sampai dada, suruh pakai jilbab. Dosa ayahnya membelikan pakaian yang terbuka, tabarus, pakaian-pakaian menampakkan aurat, haram, kecuali pakaian khusus di dalam rumah boleh. Nih bapak-bapak, tolong tidak boleh membelikan baju buat anaknya yang terbuka. Wajib belikan baju yang syar'i. Berapa perempuan kita masih mayoritas telanjang? Saya ulangi, perempuan kita yang berhijab dengan yang telanjang masih banyak yang telanjang, masih banyak, ya. Nah, jadi ujian bagi ayah, ditanya nanti hari kiamat, bapaknya ngajarin pakai jilbab, ajarkan. Kalau sudah balik, yang boleh kelihatan wajah dan telapak tangan, tutup semua. Nabi bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma, ada dua penghuni neraka yang belum pernah kulihat. Salah satunya kata Nabi, sinfanun min nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna kabuktil mailah. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, pakaiannya tipis, ketat, terbuka. Mereka berjalan seperti punuk onta yang bergoyang. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya surga. Kesian. Ini karena didikan bapaknya, ibunya tidak mengajarkan anaknya tutup aurat. Pakai jilbab. Jangan sampai nanti bapak diseret di yaumul kiamah gara-gara tidak perintahkan anaknya pakai jilbab. Pakai jilbab. Wajib hukum, dosa besar terbuka. Ini tanggung jawab ayah. Yang keempat, fitnah anak perempuan adalah masalah nafkah. Nih Pak, nafkah. Dalam Islam, nafkah anak laki dengan anak perempuan beda. Anak laki kalau sudah S1 sarjana, bapak sudah tidak wajib lagi kasih nafkah, tidak wajib. Tapi kalau masih kasih nafkah boleh, tapi tidak wajib. Saudara, kerja kamu, dagang kamu udah sarjana. Bapak dulu dari kampung cuma ijazah SD bisa bertahan hidup di Jakarta. Kamu sarjana, kerja, cari duit. Nggak apa-apa jualan cilok. Jualan cilok Pak, itu sehari 2 juta. Saya pernah beli cilok pinggir jalan tuh. Saya tanya, masih muda tuh, Bang, dapat berapa sehari? 2 juta Pak. 2 juta. Hampir goyang saya. Apa jualan cilok aja kali? Ngajar pada tidur. Pada main handphone sama chattingan sama selingkuhan. Dagang enak ya, nggak habis kita makan sendiri ya. Ngajar pada tidur, jam makan, udaranya bagus nih kan, cakung, cuaca mendukung, gitu kan. Aduh, boleh kalau hujan paling nyaman ini, udaranya masuk semua nih kan gitu. Kalau anak perempuan, Pak, anak perempuan selama belum punya suami, nafkahnya ditanggung sama bapaknya. Selama belum punya suami, nafkahnya tetap ditanggung sama bapaknya. Kalau ada kasus, pertama, suaminya udah nikah, cuman suaminya penghasilannya haram. Ya, suaminya penghasilannya haram, rentenir, riba, penghasilan suaminya. Atau suaminya koruptor, korupsi, atau suaminya bandar judi. Kalau kita tahu anak kita perempuan nikah dengan laki-laki yang penghasilannya haram,
sebagai seorang ayah wajib menjaga anaknya jangan makan harta suaminya. Jangan makan duit suami kamu. Selama suami kamu penghasilannya masih haram, kamu makan duit bapak masih sanggup. Tuh. Berarti kalau bapak punya anak perempuan, paling tidak bapak punya cadangan duit. Kalau si suaminya, anak kita itu, mantu kita itu penghasilannya haram, jangan kasih. Itu ayah yang bertanggung jawab. Jangan kasih, jangan makan duit suami kamu. Suami kamu tuh penghasilannya masih haram sampai dia tobat, sampai dia punya penghasilan yang halal. Tuh, ini orang tua yang bertanggung jawab. Makanya bapak-bapak kalau anaknya dilamar sama laki-laki harus tahu gajinya dari mana, kamu punya penghasilannya apa. Saya tukang cilok, oh nggak apa-apa, bagus, yang penting halal, 2 juta sehari, cuma nina, nih ngaji juga cerah matanya, ya kan? Kalau UMR kan redup-redup tuh. Jadi kalau gaji UMR tuh kalau pengajian awal bulan cerah, duit masih ada ya. Kalau dia akhir bulan redup-redup, kenapa? Makannya proma. Gitu. Udah punya duit lagi dia, proma ya kan. Gitu. Nah kalau gajinya gede, itu ngaji juga walaupun di pojok, ustadz kelihatan. Ustadznya gede. Gitu. Lama-lama tipis-tipis, polos juga. Gitu. Makanya nyender-nyender itu patut dicurigai. Kasus kedua, kalau si wanita ini suaminya meninggal, maka ketika jadi janda itu kembali ditanggung oleh bapaknya. Seperti Hafsah anaknya Umar, suaminya meninggal, maka Hafsah kembali nafkahnya ditanggung oleh bapak. Jadi kita nggak tahu namanya takdir, Pak. Mana tahu di tengah perjalanan pernikahan anak perempuan kita suaminya meninggal, dia jadi janda dan dia nggak punya penghasilan, maka nafkahnya ditanggung oleh ayahnya. Bayangkan kalau ayahnya nggak punya penghasilan, kesian. Maka sebagai seorang ayah, kalau dia punya anak perempuan, dia harus punya simpanan dana. Khawatir ada apa-apa terhadap anak perempuannya. Ini sifat ayah yang pertama. Atau kasus ketiga, dia bercerai dengan suaminya, nggak cocok. Kenapa dek kamu mau bercerai dengan suami kamu? Ini ya, suami saya kalau ada pengajian suka tidur. Saya paling benci punya suami kalau pengajian tidur. Ini umpamanya, ya kan? Bukan nyinggung, bukan nyindir. Kenapa kamu cerai? Payah suami saya, badannya doang gede, ada pengajian tidur dia. Gitu. Nah kalau seandainya ada kasus istri bercerai, maka nafkahnya ditanggung lagi oleh ayah. Kesian banyak janda-janda terlantar karena perempuan tidak sama dengan laki-laki dalam mencari uang. Laki-laki dengan keahlian dan kecerdasannya itu penghasilannya besar, bisnisnya bagus. Perempuan tidak siap dari nafkah, nggak semua perempuan bisa. Nah kalau pagi saya lihat tuh tukang kue, keliling-keliling, tukang peye, kesian perempuan tuh nggak kayak laki-laki cari duit. Kalau dia ada masih punya orang tua yang tanggung jawab, dinafkahi. Sini nak, bapak masih sanggup. Buat makan doang, buat hari-hari masih sanggup. Karena banyak perempuan Pak, kalau nggak mampu cari duit, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Nah ini fitnah bagi ayah. Yang terakhir, yang kelima, ini fitnah bagi anak perempuan, bagi ayah, yaitu fitnah jodoh. Jangan biarkan anak perempuan kita cari sendiri jodohnya. Tidak semua perempuan bisa. Dan banyak perempuan tertipu dalam mencari jodoh. Kelihatan laki-laki keren nih, gue datang pakai Pajero, orang kaya, pakai Pajero. Nggak taunya rental, kurang aja. Iya,
sekarang ada rental ya Pak ya. Iya, pakai mobil mewah. Perempuan begitu lihat pacarnya datang pakai mobil mewah, kelepek dia. Iya, kalau pacar datang pakai tulisan Grab, wah, masa depannya nggak jelas nih. Belum tentu. Hidup tuh apa namanya? Apa kayak roda berputar. Kadang sekarang di bawah, besok di atas. Besok di atas, kadang di bawah. Nah, perhatikan. Yang paling berhak mencari pasangan buat anak perempuan adalah ayahnya. Ini yang paling bagus. Dan ini yang dilupakan oleh para ayah. Kesian perempuan-perempuan itu ketipu. Ganteng wajahnya, bagus pakaiannya rapi, ternyata penipu, penjahat kelamin. Banyak bergentayangan Pak. Dihipnotis perempuan-perempuan itu. Dicari perempuan-perempuan yang gajinya gede, ya, dipacarin, diperkosa, dihipnotis, nikah, duitnya diporotin sama laki-laki 3 bulan kabur. Itu banyak modusnya Pak. Bapak bertanggung jawab terhadap anak perempuan. Jangan biarkan dia salah pilih pasangan. Kesian, tersiksa itu perempuan salah pilih pasangan. Bapaknya yang bertanggung jawab. Kamu siap nikah nak? Siap, nanti ayah carikan. Kawin paksa nggak boleh, haram. Bapak jodohin paksa nggak boleh, tapi mencarikan, menawarkan, iya. Nena, ada nak, mau nggak? Jangan yang terlalu cungkring dong Pak. Nena, wah, terlalu kecil, gitu. Jadi bapaknya nyari yang mana yang bagus, yang soleh, wajib standar soleh. Itu masih dikit. Soal nanti duitnya, jenjang pendidikannya itu nomor sekian. Yang wajib solehnya itu kasih. Bapak laki-laki itu paling tahu tentang laki-laki juga. Perempuan nggak bisa Pak nilai laki-laki, ketipu. Yang tahu laki-laki juga. Pak, saya ada kenalan Pak. Mana, panggil saya, lihat dulu Papa. Ih, jangan. Kenapa? Buaya. Kok Papa tahu? Papa kan buaya juga. Papa kan buaya juga. Bapaknya buaya juga. Jadi ini benar Pak. Ini kasus anak-anak perempuan itu ketipu dengan laki-laki, kelihatan gagah, nggak taunya agak depresi. Ada perempuan udah pengen nikah ngepet, buru-buru ya buka status ya di media sosial ya, wahai pria idaman datanglah. Yang datang bego, depresi, rugi, nyesel itu. Pernah kejadian. Belum lama di anak remaja Pondok Indah. Anak remaja Pondok Indah, orang kaya, bawa Mercy sendiri, anak orang kaya. Dapat laki-laki, sama-sama anak remaja. Ya, dipikir remaja Pondok Indah kaya semua, enggak, yang ini susah. Cuman bisa menutupi diri, rapi, kepincut lah. Begitu nikah, tinggal di Lampung, ikut suaminya. Rumahnya masih tanah, belum di semen, masih tanah. Batakonya belum diplester. Ini anak perempuan biasa hidup enak, tinggal makan, suruh nyuci, suruh masak, depresi dia. Laki-lakinya waktu jadi remaja bisa berpenampilan keren, rapi dan seterusnya. Akhirnya depresi itu. Saya diminta, Pak Ustadz, tolong dong diruqyah anak bapak bukan kena setan, depresi, ketipu. Dipikir laki-lakinya keren, mapan, taunya susah, rombongan muka susah. Jadi ini bapak-bapak, ini fitnah bagi ayah, yaitu jangan sampai anaknya hancur rumah tangganya, hancur kehidupannya gara-gara salah pilih pasangan. Kasih yang terbaik. Kayak di Honda motor tuh Cibitung, Honda motor ya.
itu imamnya hafal Quran, belakangnya manajer Honda. Ditanya, "Dek, main ke rumah saya ya, kasih alamatnya di rumah." Dan ternyata itu manajernya itu punya anak 2 gadis. Ditawarin, "Kamu mau yang mana?" Kakaknya sama adiknya. Pilih kakaknya. Itu orang tua bertanggung jawab. Nggak lihat materi. Ini soleh imam hafal Quran. Ini bertanggung jawab. Ini contoh. Jadi ayah bertanggung jawab. Kasih yang terbaik buat anaknya. Gitu. Nah, sekarang fitnah yang kedua, fitnah istri. Nah, nggak lama-lama saya ceramah, lapar. Iya, lewat situ ada tukang batagor. Itu udah datang tuh, nganter. Ya, berarti nggak boleh lama-lama. Fitnah istri ada 2, sebenarnya banyak, cuman batagor udah datang, jadi 2 aja. Kalau mau lama ceramah, minumnya kopi. Ini air putih, nggak ngedorong ya, nggak ngangkat. Nah, panitianya kurang cerdas. Kalau di masjid-masjid yang ngerti, kopinya kopi gayo ya, jadi segar kita. Nah, mudah-mudahan pengurusnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah wanita ada 2. Fitnah istri ada 2 yang menonjol. Pertama, fitnah istri tidak mensyukuri kemampuan suami. Dalam mencari nafkah memang suami berbeda-beda. Ada yang dia betul-betul punya keahlian, harta bergelimang. Ada yang memang kemampuan terbatas, sehingga kadang hidupnya pas-pasan. Nah, fitnah istri kurang berterima kasih, kurang bersyukur dengan suami. Kadang sebaik apapun suami tetap salah di mata istri. Itu kenapa? Karena dia separuh, otaknya separuh. Sesuai dengan hadis Nabi, agamanya separuh, otaknya separuh. Coba, mana istri terima kasih sama suami? Jarang istri berterima kasih. Padahal suami cari nafkah, pagi datang gelap-gelap, pulang juga gelap, hujan-hujanan, panas-kepanasan. Banyak tiap hari itu kecelakaan di jalan. Ada yang lecet, ada yang patah, demi cari nafkah buat istri. Mana ucapan terima kasih? Jarang. Sekali saja suami salah, habis sama istri. Iya. Makanya banyak suami-suami itu di pengajian bengong aja. Itu habis diomelin istrinya biasanya. Bengong, tatapannya nggak jelas, tatapan nggak jelas. Habis dimaki-maki sama istrinya. Iya. Nih, dengerin nih. Ada kata-kata istri itu yang sebenarnya kata-kata yang jahat sekali. Kata-katanya jahat. Cuman kadang perempuan nggak sadar itu perempuan. Contoh gini, "Pak, tolong Pak, dengarkan kata-kata saya. Kali ini saja, dengarkan kata-kata saya." Emang yang kemarin nggak didengerin? Dengerin ya. Sampai setruk-setruk suami itu dengerin omelan istri itu. Tapi dia ngucapin aja, "Tolong, kali ini saja." Tuh, itu menyakitkan. Dari kemarin ngomongnya begitu, kali ini saja, kali ini saja. Tiap hari suami kadang habis diomelin sama istri. Sifat suami itu memang mengalah, diem. Itu kelebihan suami. Sabarnya suami. Udah makan enak, rumah enak. Bahkan banyak suami-suami ngasih kendaraan buat istri, dibeliin mobil sama suami, sama suaminya. Nih mah expander yang baru, ultimate. Nih. Kan keluar yang baru, namanya expander apa yang baru keluar tuh? Hah? Ganti mobil dah ya kan? Ya. Nah, jemaah sekalian perhatikan, jarang istri mengucapkan terima kasih, jarang. Makanya nanti pada yaumul kiamah banyak suami-suami masuk surga.
Bukan karena amal yang banyak, karena sabarnya. Dimaki-maki masa diem aja. Iya, diem aja di masjid tuh, ngomong aja. Habis dibully, laki-laki apa kamu? Laki-laki apa kamu? Ada pengajian tidur kamu, laki-laki apa kamu? Kata istrinya gitu kan. Nah ini diperintah suami itu sabar. Ya, sifat suami itu sifat suami yang paling bagus memang tidak pernah membalas, dan dia nggak pernah ngungkit-ngungkit yang dia berikan. Itu suami nggak pernah ngungkit. Kamu kurang apa mah? Gaji kamu pegang, bonus kamu pegang. Suami itu umumnya diam, dan itu yang terbaik. Itu yang terbaik, ya. Karena bedanya laki-laki kalau ngomong, kata Google ya, bukan kata saya, kata Google, itu laki-laki sehari dia bicara 7.000 kata. Laki-laki. Perempuan sehari ngomong 20.000 kata. Lebih banyak 3 kali. Makanya kalau perempuan itu udah memang bawaannya. Bawaannya perempuan. Dan kalau perempuan kalau ngomong itu nggak connect dengan otaknya. Jadi dia ngomong dulu baru mikir. Oh iya. Kalau laki-laki mau ngomong itu connect dengan otaknya. Jadi setiap yang diucapkan dia mikir dulu. Kata Google, ya, jangan kesinggung di mana. Perempuan kalau ngomong, plus. Karena menyakitkan, dia nggak tahu. Coba rekam. Kalau di ngomel nih, siapa yang rekaman? Nih. Udah selesai, putar lagi. Kadang dia nyesel ngomong kayak gitu. Tuh. Yang kedua, ini yang terakhir, kita mau makan batagor. Okay. Fitnah istri yang kedua adalah umumnya istri tidak suka dengan keluarga suami. Ini umumnya istri nggak suka masuk keluarga suami. Ya, jadi sama suami dia sayang, setia, hormat, sama keluarga suami nggak suka. Di mana-mana begitu. Kemarin saya habis ceramah pernikahan, baru sebulan datang pengantin. Ada apa dek? Ini Ustadz, istri saya nggak mau nginep di rumah saya. Padahal rumahnya besar, keluarganya sedikit, anaknya cuma 2, ya, kakak beradik. Nggak mau tinggal di rumah keluarga suaminya, nginep doang nggak mau. Itu sifat perempuan. Kalau laki-laki relatif nggak ada masalah dengan keluarga istri. Tapi begitu menyikapi keluarga suami, bawaannya jelek saja. Kalau kumpul keluarga itu perempuan, yang diomongin keluarga suami masing-masing. Wah, suami saya mah keluarga nih. Tuh. Tapi perempuannya bukannya di sini nih, cuma di Korea Utara. Itu sifat perempuan begitu. Coba aja bapak pulang kantor nih, bagi-bagi duit saudara-saudaranya. 10 juta. Kalau nggak ayat istrinya, kejam-kejam ya kan. Kalau istri ngasih harta buat keluarganya, suami cenderung nggak masalah. Pak, saya mau ngasih paman, sepupu, akhir tahun hadiah, boleh nggak Pak? Ya sudah kamu kasih. Coba laki-laki ngasih keluarganya, nggak bisa. Begitu saudaranya datang, saudara suami datang, istri langsung ngumpetin dompet suami. Gitu, takut. Bahkan ada suami lagi kumpul sama keluarganya, ada bapaknya, ada ibunya, kumpul keluarga. Istrinya telepon, Pak, di mana? Di rumah ibu saya, lagi kumpul. Pulang Pak, cemburu. Suruh pulang. Biarkan dia kumpul sama keluarganya, mumpung masih hidup, masih ketemu. Kadang suruh pulang sama istrinya, pulang, cemburu. Gak benar ini. Tuh, itu sifat istri. Makanya kalau punya istri mau menghargai keluarga suami, nikmat hidup. Iya. Itu fitnah istri. Makanya disunahkan dulu Pak. Pas habis akad nikah, sunnahnya pegang ubur-ubur istri, doain. Ya Allah, aku minta kebaikan istri dan kebaikan yang kau takdirkan pada istri.
Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan istri dan kejahatan yang kau takdirkan terhadap istri. Doain, kita kan enggak doain. Akhirnya begitu kita nikah, hubungan kita dengan keluarga kita jadi jauh. Sama orang tua jadi jauh, sama keluarga jadi jauh. Orang tua ngeluh, "Nak, kamu sejak nikah kok jauh sama orang tua. Kamu dulu sering main, bagus, sekarang kok kenapa? Dibatasi sama istri." Gitu. Makanya kalau sekarang udah terlambat, tapi doanya tetap bisa. Pegang ubun-ubunnya. Kalau nggak berani, pas tidur. Gitu. Ya, nanti pulang kerja, pegang. Sampai ngajarin, Pak, Ustadz tuh. Besoknya datang Laura, mana Ustadznya? Jadi ini fitnah. Jadi banyak perempuan, banyak istri tidak suka dengan keluarga suami. Nggak tahu, bawaannya kayak gitu. Kita punya cerita masing-masing. Jadi kalau bapak punya istri yang hormat sama keluarga bapak, bahagia, bagus. Tapi jarang perempuan yang mau menghormati keluarga suaminya. Sampai sini ada yang mau tanya? Mudah-mudahan nggak ada. Kita mau makan batagor. Ya, cukup. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.